Jadi, aku itu adalah seorang DJ. Suatu hari, aku ditawarkan jadi DJ di klub di Jakbar atau Jakarta Barat, tapi harus tinggal di mes, dan saat tinggal di sini banyak kejadian aneh. Awal mula cerita di mes. Jadi saat mulai tinggal di sini, waktu masuk mes ini awalnya aneh, berasa lembab dan dingin, bikin aku merinding, tapi bikin aku nyaman gak mau pergi. Dari banyaknya kamar yang aku tempati, di kamar depan sebelah kantor, dan di kamar itu satu-satunya kamar yang ada kamar mandinya. Kamar mandinya pun aneh, semua serba merah, mulai dari ubin, tembok, wastafel, ember, 2 keran air, bak mandi, WC duduk pun warna merah. Di atas wastafel ada kaca yang udah kekuningan, seolah sudah usang sekali itu kaca. Ada yang aneh dari mes ini. Sumur yang aku gambarkan itu di atas dibuat meja makan, tapi di bawahnya utuh sumur tanpa dihancurkan. Hanya di atasnya ditutup meja makan. Di mes ini ada peraturan, dilarang masak dan makan nasi goreng, dan menyimpan uang koin. Dan juga kalau lagi haid atau mens, dilarang kerja dan dilarang keluar dari mes. Hanya boleh diam di dalam mes. Selama beberapa bulan aku hanya akrab dengan Keket, Kak Ning, Kak Windy, Kak Raya. Mereka itu sahabat aku banget selama di mes. Cuma aku satu kamar hanya sama Keket dan Kak Rina. Hal aneh yang aku alami saat tinggal di sini adalah saat mandi sendirian di kamar mandi luar. Saat itu sedang penuh, jadi terpaksa aku saat itu mandi di kamar aku sendiri, yaitu kamar mandi merah. Memang jarang ada yang berani mandi di situ. Awal masuk dan mandi aman-aman aja sampai akhirnya saat aku lagi cuci muka sambil merem di wastafel, keran air di bak mandi nyala. Tapi pas aku melek, mati. Padahal bak mandi itu udah gak kepakai, dijadikan tempat sampah karena kerannya rusak. Aku langsung buru-buru cuci muka lalu teriak ngajak Keket mandi bareng. Akhirnya saat aku mandi bareng sama Keket sambil jongkok depan ember, aku dibalik suara keran air ember, aku nyalain, kedengaran suara orang kayak nangis. Aku sama Keket langsung lihat-lihatan, tapi pas matiin keran air suara itu hilang. Akhirnya kita buru-buru udahan lalu pakai baju. Setelah selesai mandi, aku sama Keket minta Bibi masakin makanan dan aku mesen es gudeg, sedangkan Keket es teh manis. Setelah pesan, kita duduk di salon sembari ngobrol sama bos dan yang lain. Kebetulan aku sama Keket masuk lebih malam, yang lain udah pergi dari sore. Gak lama Bibi datang bawain makanan dan es pesanan aku dan Keket. Pas lagi makan tuh, 20 menit kemudian Bibi balik lagi bawa es gudeg, bilang, "Ini siapa yang pesan es gudeg?" Bos bilang, "Siapa Bi? Gak ada yang pesan ah." Bibi langsung menjawab, "Tadi loh ada yang pesan pakai baju merah." Aku bilang, "Di sini gak ada yang pakai baju merah Bi. Lagian cuma aku sama Keket yang masuk malam, yang lain udah jalan dari sore. Dan di mes kan yang minum es kopi cuma aku doang Bi." Dengan muka heran Bibi bilang, "Bener loh, pas Bibi lagi nyuci piring dia mesen sambil jalan, tapi ke pintu samping." Si bos mukanya langsung pucet bilang, "Waduh, jangan-jangan dia nongol lagi, iseng lagi, karena di sini nggak ada yang pakai baju merah." Karena nggak ada yang pakai berarti itu dia. Semua hening langsung panik.
Aku bilang, sudah, esnya buat saya aja. Kebetulan emang es saya habis. Tapi emang itu siapa? Semua langsung diem, gak ada yang cerita. Sampai pas akhirnya aku jalan kerja bareng Keket. Di jalan Keket cerita, itu loh kak, si merah yang ada di kamar mandi kamar kita. Dia emang suka iseng nyerupai anak-anak. Dek, langsung merinding. Jangan-jangan suara tangis di kamar mandi itu suara dia. Setelah kejadian itu beberapa hari kemudian, sialnya aku mens. Dan apesnya aku mens sendirian, gak ada orang di mes. Saat itu aku mutusin buat tidur pulas aja di kamar. Tapi pas jam 12 aku kebangun kayak dengar suara air di kamar mandi mengalir seolah ada yang mandi. Saat itu juga aku lari. Pas aku lari keluar, aku ketemu penjaga. Di situ aku ngobrol-ngobrol, saat sedang ngobrol kedengeran suara ketawa nyaring dari dalam dapur. Pas aku mau nengok, penjaga bilang, "Jangan nengok. Udah, biarin aja. Dia lagi caper. Udah sana masuk kamar tidur." Saat tidur lagi, itu aku mimpi. Mimpinya kayak aku bangun, terus keluar dari kamar mandi, jalan ke dapur, lihat orang duduk di meja makan yang sumur itu. Orangnya pakai gaun merah panjang, cuma aku gak bisa lihat mukanya saat itu. Tapi aku yakin dia lagi senyum. Saat itu dia sendiri masuk ke dalam sumur. Aku pun ikut masuk. Saat di dalam sumur, aku ngerasa gelap. Tapi gak lama aku jalan ngelewatin karpet warna merah dan tembok warna merah. Di tembok itu kayak ada obor api. Jalan semakin jauh di tembok, tiba-tiba ada lukisan wanita tapi aneh. Anehnya, wajah wanita itu gak kelihatan, seolah gelap saat di bagian muka. Sepanjang jalan aku jalan di karpet merah, di tembok warna merah dan garis emas dengan diterangi obor. Tapi bukan kayu biasa, tapi kayu dilapisi emas. Sampai akhirnya di ujung sana aku lihat singgasana yang besar. Di singgasana itu duduk satu perempuan pakai gaun merah, tapi di kepalanya terdapat mahkota emas yang di atasnya batu besar warna merah, dan dia memakai selendang warna putih. Tapi lagi-lagi aku gak bisa lihat wajahnya. Saat aku mau maju, dia bilang, "Apa kamu mau tinggal di sini?" Suaranya amat teduh dan lembut banget. Dan sekali lagi aku yakin dia lagi senyum. Walau aku gak bisa lihat muka dia, tapi aku yakin dia senyum dengan senyum yang manis. Saat itu aku jawab, "Tinggal di sini. Memang kamu siapa?" Dia jawab, "Nama saya..." Saat dia mau menjawab, aku dengar suara. Suara itu suara orang kenceng banget manggil aku. "Neng, neng, 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 ngapain di situ?" Ternyata aku dengar suara nenekku. Aku nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Saat aku menghadap ke depan, semua berubah jadi gelap gulita. Aku langsung lari, terus lari, tapi gak tahu arah kemana. Saat ada suara anak, muncul cahaya terang. Saat itu juga aku melihat terus-menerus. Tiba-tiba aku bangun dari tidur. Saat bangun, ada Keket bilang, "Kak, kamu tidur apa mati? Dari kemarin malam gak bangun-bangun dibangunin." Aku duduk. Saat itu badan aku basah semua karena keringat, padahal aku tidur pakai AC. Saat itu aku tanya, "Sekarang jam berapa, Ket?" "Jam 5 sore, Kak. Aku lagi gak kerja nih, terus aku bangunin kamu." Aku langsung nyari HP dan lihat jam, ternyata bener jam 5 sore. Gila, ternyata aku tidur lama banget. Perasaan tidur cuma sebentar, batinku. Saat aku keluar kamar,
Bos aku nyapa, "C, sehat? Gimana? Mimpi indah banget gak?" Dek, seketika aku langsung pucet. Kok tumben? Bos aku nanya soal mimpi. Aku bales cuma pakai ketawa aja saat itu. Gak lama aku mesen es sama Bibi sembari duduk di lorong pintu sambil ngerokok sama Keket. Saat lagi ngobrol, Bibi satu lagi datang bawa cucian bersih, bilang, "C, ini baju bersihnya. Bibi taruh kasur kamu ya. Ntar masukin sendiri ke lemari." "Oke Bi, taruh aja di kasur. Makasih." Setelah merokok, aku ke kamar. Saat beresin baju, aku aneh. Kok ada gaun warna merah dan celana dalam baru warna merah. Merinding karena gaun warna merah itu mirip gaun kayak cewek yang duduk di bangku meja makan di mimpi aku saat tidur itu. Aku lari ke Bibi nanya, "Bi, ini baju siapa? Tadi pagi ada anak ngasih Bibi, katanya itu semua buat kamu. Katanya kamu anak baru, cakep pakai baju merah." Terus sambil ketawa dia naik, "Bibi tahu nggak itu baju dari siapa?" "Nggak tahu, Bibi kan baru, belum hafal semua anak-anak. Coba aja kamu naik ke atas tanya. Soalnya anaknya di atas, masuk kamar pojok dari tangga ke kanan." Aku langsung ke kamar ngajak Keket ke atas, karena dia anak lama pasti kenal sama semuanya. Saat sampai di atas, Keket bilang, "Itu kamar Kak Nina. Kayaknya dia ada deh, gak kerja." Pas Keket buka pintu, astagfirullah, hawa kamar itu panas banget, bener-bener panas. Dan di kasur pojok itu ada Kak Nina tidur. Saat dibangunin, aku tanya soal gaun ini. Kak Nina jawab, "Gak tahu. Di kamar itu ada yang menarik perhatian aku." Di kasur pojok deket pintu. Aku iseng tanya, "Kak, itu pintu apaan?" Kak Nina menjawab, "Gak tahu. Cuma kalau orang-orang pada pulang ke kampung saat puasa, si ibu pasti buka pintu itu. Tapi gak ada yang tahu itu apa." Seketika aku makin penasaran. Ada apa sih sama mes ini? Saat lagi diem bengong mandangin kamar itu, aku kayak seolah buka pintu kamar itu. Lalu melihat di dalam kamar itu bagus, megah. Tapi ada nenek-nenek pakai kebaya duduk di bangku di samping situ. Ada 2 orang besar tegap jaga dia. Nenek itu rambutnya panjang banget, dan 2 orang yang tegap itu melotot. Saat aku jalan mundur, aku lihat di atas tempat tidur ada cewek kurus kering, masih muda. "Tolong, bebasin aku." Saat makin mundur, di kolong tempat tidur keluar ekor ular yang besar banget warna hijau. Saat itu aku malah dikagetin oleh Keket. "Jangan bengong kamu Kak, mikirin apa sih?" Aku jawab, "Enggak, aku kangen anakku." "Ya udah yuk turun." Saat turun ke bawah, Bibi nanya, "Gimana? Udah ketemu siapa yang kasih?" Aku jawab, "Enggak Bi." Keket nanya, "Yang ngasih ciri-cirinya gimana?" Bibi langsung menjawab lagi, "Rambutnya panjang lurus, orangnya putih cantik, senyumnya manis." "Apaan sih Bi? Yang rambutnya panjang di sini Kak Cen doang." Seketika langsung diem dan merinding semua. Saat jam 11 malam, ada anak cewek salam terus masuk dari pintu depan ke kamarku. "Ket, itu siapa?" kataku. "Oh, itu senior kita, Kak Uni. Dia di kampung lama, soalnya sakit sampai habis badannya. Tapi hati-hati, dia galak banget." Saat dia keluar dari kamar, pas aku
Aku lihat jelas mukanya itu. Perempuan yang aku lihat di atas tempat tidur di hayalanku, dia yang minta tolong. Saat Kak Uni lihat, matanya melotot seolah kayak orang marah. Dia langsung duduk di bangku meja makan sambil terus melotot liatinku. Aku yang agak takut langsung masuk ke kamar duluan. Anehnya, Kak Uni ngikutin ke kamar. Kasur dia adanya di atas. Dia duduk di pinggir kasur sambil terus melihat aku dari cermin jendela. Aku sama Keket ngobrol terus sampai akhirnya ketiduran. Besok harinya aku udah mulai masuk kerja, tapi diwajibkan pakai gaun merah atau pink. Saat itu aku masih belum punya baju warna itu. Terus Keket bilang, baju yang dari orang itu aja Kak, daripada nggak ada. Saat aku udah make up, aku masuk kamar buat ganti baju pakai gaun itu. Saat itu aku keluar dari kamar. Bosku bilang, kok kamu tiba-tiba makin cantik banget? Sambil senyum, tapi senyum aneh. Orang salon, iya C, kamu kok jadi cakep amat? Padahal tadi biasa aja. Aku lihat kaca pun ngerasa aneh. Sesampainya di kerjaan malam itu, aneh. Aku tiba-tiba aja disawer banyak tamu, sampai tas aku gak muat lagi nampung uang. Tapi pulang dari situ semua teman-teman yang deket dan yang gak deket langsung sinis dan judes ketika aku sampai mes. Dari situ aku sama Keket pun dicuekin. Akhirnya aku masuk kamar, gak sempet buka baju karena capek. Ya udah, aku langsung tidur. Ketika aku tidur, aku mimpi lagi. Ada di kamar atas masuk ke pintu rahasia itu. Tapi kali ini di kamar itu ramai. Saat nenek itu datang, di antara ramainya makhluk, ada ular besar, ada tuyul, kunti. Nenek itu meluk anak. Saat aku lihat anak itu, anak aku ternyata aku bilang, balikin anakku. Salah satu makhluk besar hitam, kamu tinggal di kerajaan kami. Kamu kerja di sini berarti kamu siap jadi tumbal. Lalu diiringi ketawa melengking perempuan. Saat aku mau lari ke anakku, ada tangan yang megang. Dia bilang, kamu diam di sini. Ketika aku lihat perempuan bergaun merah bermahkota itu, yang aku lihat, dia bilang, lepaskan anak itu. Perempuan ini adalah teman pendamping pilihan saya, jadi jangan sentuh. Dia bukanlah perempuan di kasur itu yang akan jadi santapanku. Mari sana bawa anakmu. Saat itu aku lari ke anakku sambil meluk terus keluar dari pintu. Gak lama aku kebangun karena ada telepon di HP. Dikabarin kalau anakku sakit dan badannya panas tinggi, sambil berteriak memanggil-manggil namaku. Saat itu subuh-subuh aku izin pulang. Saat ketok-ketok kamar bos, aku masuk dan aku melihat sebuah batu hijau kayak ekor ular besar di kolong tempat tidur dan baju merah di atas tempat tidur. Saat lihat itu aku ngerasa mual, pusing. Pas lihat batu itu, si bos tanya, mau apa C? Bu, mau izin pulang, anak saya sakit. Pulang kapan? Sekarang Bu, boleh nggak? Ya udah, kalau berani hati-hati. Sampai di rumah anakku demam. Gak sadar saat aku gendong, dia nangis bilang, Mami. Beberapa hari aku izin karena anakku sakit sampai dirawat. Saat itu uang yang aku dapat habis buat biaya rumah sakit. Tapi saat uang habis, semua tamu transfer uang lagi buat anakku. Aneh, padahal mereka gak deket samaku.
Dan mereka itu tamunya temanku. Mereka dapat nomor rekening aku dari bos. Setelah beberapa hari kemudian anakku sembuh. Dan saat pulang ke rumah selesai sholat, aku mencium bau amis. Aku cari sumber amisnya tapi gak ada. Baunya nyengat banget di hidung. Gak lama bau amis itu makin menyengat. Grup WA bunyi ngasih kabar Kak Uni meninggal. Karena gak lama aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah dengan keadaan parah. Dek, badanku lemas. Mengingat mimpi itu, kesembuhan anakku ditukar nyawa Kak Uni. Malamnya aku didatangin makhluk setengah ular, setengah manusia. Dia bilang ke aku, cepat kembali ke mes, bawa anakmu. Aku ke mes malamnya sambil bilang aku mau ke kos aja, karena biar bisa bawa anak. Saat itu bos kasih izin buat aku ngekos. Saat masuk mes, aku ajak anakku ke kamarku. Anakku bilang, halo Tante Eyah. Siapa nak? Itu Tante Eyah. Sama putih kayak guing. Eyah itu merah, jadi maksudnya Tante Merah. Aku langsung bawa anakku keluar untuk aku suruh menunggu di salon. Aku packing baju terus pergi. Saat itu aku sudah menemukan kos di seberang jalan besar, gak jauh dari mes. Saat sampai kos, anakku bilang, Tante Eyah kok ikut? Merinding itu yang aku rasain. Aku langsung bilang, jangan ganggu aku dan anakku. Kalau mau ikut, tolong jagain aja. Anakku bilang, Tante Eyah senyum, tapi di dalam situ tunjuk kamar mandi. Ada Tante Eyah juga, tapi serem. Maksudnya adalah ada Tante Eyah tapi juga serem. Dek, aduh Tuhan, gimana? Batin aku bilang gini, kalau kamu di sini, tolong usir dia. Gak lama pintu kamar mandi kebuka kenceng. Anakku nangis, tapi habis itu berhenti bilang, Tante Merah serem sudah pergi. Setelah anakku tidur, aku sholat. Saat sholat, aku mencium bau amis, bau anyir. Aku langsung telepon temanku yang namanya Regi. Gi, besok siang bisa ke kosan gak? Ada yang pengen aku tanyain nih seputar mes. Sekalian aku minta temenin ke mes. Ada barangku yang ketinggalan. Dan sekalian jagain anakku. Kebetulan Regi emang bisa lihat dan bisa usir makhluk gituan. Dari sholat subuh sampai zuhur, aku selesai sholat. Aku selalu mencium bau amis anyir darah, tapi aku cari gak pernah ada. Gak lama Regi datang. Saat masuk kamar dia kaget bilang, wah, dapat dari mana kamu si ratu ini? Aku ceritalah soal mimpi-mimpiku. Yuk ke mes, tapi aku gak mau masuk ya. Kamu di depan aja. Sudahlah, sampai depan mes. Astagfirullah, kamu tinggal di sini. Kamu gila. Ya udah cepat, ambil barangmu. Muka Regi pucet panik. Aku langsung lari ke kamar, packing asal, buru-buru, terus lari keluar. Kemudian aku pergi tanpa pamit dulu. Saat sampai kosan, Regi cerita sebenarnya apa yang ada di mes itu. Pagar depan itu sebenarnya tinggi banget warna hijau. Cuma saat di kamarmu itu ada pagar tinggi lagi, besar sampai sumur. Pagar warna merah, di dalam satu rumah ada dua kerajaan jadi satu. Bosmu itu muja, dia pakai pesugihan supaya kaya. Dan mes itu jadi kerajaan mereka yang selalu memakan tumbal. Kamar mandi itu dijadikan tempat pemilihan tumbal, dan wujud aslinya kalau kamu bisa lihat, kamu pasti takut banget. Wajahnya hancur, dia punya taring, dan bajunya sebenarnya bukan merah, tapi putih. Merah itu karena darah. Dia suka iseng menyerupai kalian.
Memang dia iseng suka ganggu saat di malam tertentu. Dia akan mengeluarkan aura panas yang membuat semua orang jadi merasa gerah. Dan saat itu dia mau makan tumbal. Biasanya dia akan mengikat kaki korban dengan besi yang panas yang mengeluarkan cahaya merah, lalu sampai orang itu lumpuh, sakit, lalu meninggal. Tapi entah kenapa dia sama kamu itu beda. Dia malah mewujudkan diri yang cantik. Dia selalu senyum setiap ikut kamu, malah cenderung ngejagain kamu di mes itu. Padahal harusnya kamu itu yang jadi tumbal berikutnya, yang dipilih sama nenek itu. Di situ banyak jin setengah manusia, setengah hewan, dan jin muka rata, genderuwo, sampai jin yang mempunyai muka hancur, genderuwo, tuyul, siluman kera, dan yang paling jahat itu adalah siluman kera itu. Kemudian ada sesosok nenek itu. Kerajaan utama pemujaan untuk kecantikan dan kesuksesan usaha itu ada di sumur tempat kerajaan si merah. Karpet yang kamu injak itu darah para tumbal. Kalau kemarin kamu gak sadar, mungkin kamu akan di situ untuk selamanya.